selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Luar biasa, puji Tuhan. Kakak senang banget pagi ini bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Kita mau beribadah sama-sama. Semua sudah siap? Sudah sarapan? Oke, sudah makan dan minum susu ya? Oke, siap. Semua berdiri. Kita mau menyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan ya. Oke, yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua bilang, amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Oke. Nah, kalian pasti tahu kan kenapa sampai hari ini nih kita masih beribadah di rumah sama papa mama? Karena apa? Karena ada virus corona. Waduh, virus corona membuat orang semua harus tetap tinggal di rumah. Kalau nggak perlu, nggak boleh keluar rumah. Sebaiknya tidak keluar rumah ya, tidak jalan-jalan ke mall gitu ya. Terus kalau keluar rumah, semua harus pakai masker. Kemudian harus selalu rajin cuci tangan. Makannya harus yang sehat, ya kan? Nah, Tuhan menunjuk pemerintah kita untuk pemerintah itu mengatur kita supaya kita menjadi taat. Taat apa? Taat melakukan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Oh, protokol kesehatan itu adalah menjaga kesehatan dengan selalu rajin cuci tangan ya. Kemudian selalu rajin pakai masker supaya virus coronanya tidak semakin meluas, tidak semakin banyak orang yang tertular. Nah, jadi kita harus tahu bahwa pemerintah itu sudah ditunjuk Tuhan untuk menolong kita supaya lebih baik lagi, menolong kita untuk belajar taat. Nah, siapa mau belajar taat? Iya, kita semua harus belajar taat ya. Nah, di Mazmur 4 ayat yang 4 itu ada dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jangan lupa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mendengarkan seruan kita. Kalau kita minta tolong, bilang, Tuhan tolong jaga aku, jaga papa, mamaku, adikku, dan kakakku. Jaga kita semua, ya. Tuhan selalu mendengarkan kita. Tidak usah takut, oke? Nah, kita hari ini mau mendengarkan cerita tentang pemimpin. Siapa yang tahu apa itu pemimpin? Nah, pemimpin itu adalah orang yang memimpin kita di dalam keluarga. Misalnya siapa ya kalau dalam keluarga pemimpin kita, bosnya kita tuh? Siapa ya? Iya. Pemimpin kita di dalam rumah itu adalah papa. Ya, mungkin ada yang lagi tidak tinggal sama papanya atau ada yang tidak sama papanya, bisa dengan opanya.
Atau kalau memang nggak ada opanya di rumah, ya berarti mamanya lah yang pemimpinnya ya, atau orang tua kita ya. Itu adalah pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Buat apa sih pemimpin itu ada? Oh, pemimpin itu ada untuk menolong kita, mengarahkan kita supaya kita tuh lebih baik. Kita punya aturan. Misalnya ada yang ingatkan kita, ayo waktunya mandi, waktunya sekolah. Ya, itu salah satu tugas pemimpin untuk menjaga supaya kita semua taat melakukan apa yang baik. Nah, ternyata seperti itu ya. Terus pemimpin yang kakak mau ceritain itu apa? Siapa? Nanti kita dengarkan ya. Oke, nah sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah boleh lagi bertemu, berkumpul pada ibadah sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Firman-Mu akan Engkau ceritakan melalui cerita yang akan Kakak Tiku ceritakan pada kami saat ini. Tolong supaya kami semua boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, sebelum mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu yuk. Baca Alkitab dan doa tiap hari ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik masih ingat Bapak Musa? Iya, Bapak Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Mulai dari ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang subur, yang kalau tanam apa aja bisa tumbuh berbuah dengan lebat. Wah, seneng banget ya, itu janji Tuhan. Nah, Bapak Musa memimpin bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. Lama sekali perjalanan bangsa Israel itu ya. Mereka lama sekali berjalan di padang gurun, tapi Tuhan selalu memimpin mereka, menyertai mereka. Tuhan memimpin melalui Bapak Musa. Bapak Musa itu adalah orang yang sangat taat. Dia selalu dengar-dengaran pada Tuhan. Dia selalu mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, ketika bangsa Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan, sedikit lagi mereka masuk tanah Kanaan. Lalu ternyata Bapak Musa itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Beliau sudah sangat tua. Beliau sudah tua sekali. Sudah tidak sekuat dulu. Lalu Tuhan bilang sama Bapak Musa, Musa, kau carilah pemimpin untuk menggantikan engkau memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pilihlah Yosua sebagai pemimpin dan urapilah dia. Musa mendengarkan kata-kata Tuhan. Dia melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia lalu mengurapi Yosua menjadi pemimpin menggantikan dirinya, menggantikan Musa. Lalu Tuhan juga bilang bahwa Musa harus memberkati seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku. Dan Musa memberkati masing-masing suku itu, setiap bangsa Israel, setiap suku diberkati dengan berkat yang berbeda-beda. Oh, ternyata Tuhan mempersiapkan berkat yang beda-beda loh untuk semua bangsa Israel. Ada yang diberkati untuk menjadi pemimpin, dan ada juga yang diberkati untuk menjadi imam. Kalian tahu apa itu imam?
Imam itu adalah pendeta kalau kayak kita sekarang. Ya, jadi bermacam-macam berkat diberikan kepada berkat yang berbeda-beda diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel. Nah, kemudian Musa pergi ke Gunung Nebo. Lalu dia naik ke Gunung Nebo. Dia mendaki Gunung Nebo. Dan sampai di atas Gunung Nebo, Musa melihat, wah, tanah Kanaan itu indah sekali. Wah, tanah Kanaan itu begitu subur, banyak pohonnya, banyak buah-buahannya. Wah, bangsa Israel sangat senang pasti mereka di sana. Wah, aku bahagia sekali melihat tanah Kanaan itu, meskipun aku tidak bisa masuk ke sana. Begitu kata Musa. Musa dengan melihat tanah Kanaan, negeri Kanaan dari kejauhan saja, dia sudah sangat bahagia dan sangat bersyukur. Dan kemudian meninggallah bapak Musa. Oh, bangsa Israel sedih sekali. Mereka menangis, sedih. Selama 30 hari mereka sedih sekali. Tetapi setelah 30 hari, mereka kembali semangat. Karena mereka tahu ada Yosua yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Ayo kita semangat. Kita semangat masuk ke tanah Kanaan. Tuhan selalu beserta kita. Karena kita punya pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Yosua adalah seorang anak Tuhan yang juga taat kepada Tuhan, selalu dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dia sama seperti Bapak Musa. Nah, itulah pemimpin yang Tuhan tunjuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel. Seru ya ceritanya ya. Dan pembacaan kita, ceritanya ini ada di Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Kakak bacakan ya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bangsa Israel pun taat kepada Yosua. Yosua selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, maka bangsa Israel pun selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosua. Yosua selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga bangsa Israel selalu dengar-dengaran. Nah, sekarang adik-adik boleh siapkan persembahannya. Oke? Sambil kita masukkan persembahan atau sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke, adik-adik, kita mau berdoa. Maaf ya, ada yang mau jatuh. Kita mau berdoa syafaat dan sekaligus berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk selalu taat kepada pemimpin kami
karena pemimpin kami adalah orang yang sudah Tuhan tunjuk bagi kami. Ajar kami untuk belajar taat, sehingga Tuhan pun akan memakai kami suatu saat nanti menjadi pemimpin. Tuhan tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah itu boleh dipakai untuk pelayanan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia. Tolong supaya pemimpin kami boleh mengatur kami dengan baik dan kami boleh belajar taat kepada pemimpin kami. Terutama di masa pandemi ini kami boleh belajar taat melaksanakan protokol kesehatan. Tolong kami supaya selalu jaga kesehatan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Tuhan juga tolong memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan tolong jamah dan pulihkan mereka. Sehingga minggu depan teman-teman kami yang sedang sakit boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong jaga kami sepanjang minggu ini. Jaga papa, mama, kakak, adik, opa, oma, om, tante, semua saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong jaga supaya kami semua selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan berkat Tuhan, kita dengar dulu yuk apa kata Tuhan lewat firman-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nih kakak bacakan dari Roma pasal 13 ayat yang keempat yang akan menjadi petunjuk kita untuk minggu ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, oke adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah pernah dengar kan? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi ya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat sayang pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat sayang pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Oke. Nah, adik-adik, semua sekarang berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, selesailah ibadah kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa dan selalu beserta kita. Adik-adik jangan lupa, jaga selalu kesehatan ya, taat pada pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan yang bersih, ya, rajin cuci tangan ya. Kemudian kalau keluar rumah selalu pakai maskernya. Kemudian makan yang baik ya, makan sayur ya, jangan terlalu banyak main gadget supaya bisa istirahat dengan baik. Dan jangan lupa juga minum susu, minum air putih. Oke, jaga selalu kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan ya, beribadah bersama-sama minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.